Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Yarmuk berkecamuk sangat hebat. Pasukan muslimin dengan gagah berani melawan musuh. Tak ada yang mereka harapkan kecuali dua pilihan, yakni kemenangan atau mati syahid. Peperangan terus berlangsung, pedang-pedang saling beradu, kuda-kuda saling memekik, anak panah melesat, pasukan muslimin bertarung tanpa takut ajal. Namun peperangan kali ini berbeda dari peperangan sebelumnya. Perang melawan pasukan Romawi tersebut sangat berat, hingga hampir saja pasukan muslimin kalah. Di saat yang genting, ketika pasukan Islam hampir mundur, sesosok sahabat Rasulullah turun dari kudanya. Ia mematahkan sarung pedangnya, lalu menuju ke barisan paling depan, menyemangati pasukan muslimin lainnya. Ia pun berseru sembari menerobos pasukan Romawi. Sang sahabat Rasul yang pemberani tersebut ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Putra dari musuh terbesar Rasulullah tersebut selalu berada di barisan terdepan peperangan. Terhitung sejak ia beriman hingga ajalnya, ia tak pernah absen dari panggilan jihad, tak pernah absen di setiap peperangan. Ialah salah satu prajurit handal andalan umat Islam. Pasukan Romawi yang memiliki peralatan perang tercanggih kala itu, Ikrimah tahu konsekuensinya, yakni terbunuh di tengah kancah peperangan. Namun saat sahabatnya, sang panglima kebanggaan umat, Khalid bin Walid melarangnya, Ikrimah tetap maju tanpa gentar. "Jangan kau lakukan, wahai Ikrimah. Jika kau terbunuh, keadaan akan semakin gawat," seru Khalid bin Walid. Ikrimah tetap maju dengan berani. "Menjauhlah dariku, wahai Khalid. Engkau telah lebih dahulu bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku dahulu adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada beliau. Pergilah, tinggalkanlah aku, biar aku menebus segala kesalahanku dulu. Tidak pantas bagiku untuk lari dari Romawi. Itu tidak mungkin selama-lamanya," ujar Ikrimah. Nyata keberanian Ikrimah menjadi pemicu semangat muslimin yang lain. Pasukan yang tadinya hendak mundur tiba-tiba kembali bergairah untuk meraih predikat mujahid. "Siapa yang bersedia berbaiat untuk mati?" seru Ikrimah. Muncullah Al-Harits bin Hisam yang turut maju mengikuti langkah Ikrimah. Ia turut menghunuskan pedang dan menebus pasukan Romawi yang tangguh. Satu persatu muslimin pun turut serta hingga 400 pasukan muslimin ikut keberanian Ikrimah. Hasilnya, pasukan muslimin meraih kemenangan. Romawi berhasil dipukul mundur hingga akhirnya menyerah. Muslimin bergembira dan bersyukur tiada tara. Namun pemandangan di akhir perang sangatlah menyedihkan. Selain banyak mujahid yang tewas, ada 3 orang sahabat Rasulullah yang terbujur lemah, penuh luka dan darah. Mereka bukan lain adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisam yang gagah berani maju melawan Romawi, serta seorang sahabat lain yakni Ayyash bin Abi Robi'ah. Dengan tubuh terbujur kaku dan luka yang tak mampu lagi ditahan, Ikrimah meminta seteguk air. Dibawakanlah untuknya air minum. Namun ia melihat Al-Haris yang juga terbujur lemah tak berdaya. Ia pun berkata, "Berikan air itu pada Al-Haris dulu." Maka dibawalah air itu pada Al-Haris. Namun Al-Haris melihat Ayas menoleh padanya. Al-Haris pun meminta agar Ayas lebih dahulu meneguk air segar itu. "Berikanlah air itu untuknya saja," kata Al-Harits. Air itu pun dibawa pada Ayas. Namun sebelum meneguknya, Ayas sudah menemui ajalnya. Maka si pembawa air minum itu pun kembali kepada Al-Harits. Namun sayang, ketika sahabat yang membawakan air itu sampai kepada Al-Harits lebih dahulu meninggal dunia. Kemudian sahabat yang membawakan air itu pun kembali lagi kepada Ikrimah. Namun Ikrimah pun lebih dahulu menemui ajalnya. Ketiganya pun menjadi wafat sebagai mujahid. Dalam kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Jika dalam urusan dunia, lebih baiknya kita mendahulukan orang lain, seperti Ikrimah dan Al-Harits yang memberikan minumnya kepada sahabat yang lebih membutuhkan. Dan dalam urusan akhirat, lebih baiknya kita berlomba-lomba
seperti Ikrimah yang sangat yakin maju ke barisan paling depan dalam peperangan tersebut demi menegakkan agama Islam. Betapa mulianya akhlak para sahabat Rasulullah. Di saat sakaratul maut pun mereka masih mengutamakan saudara seiman daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan ketiganya nikmat telaga Al-Kautsar di surga kelak. Dengannya mereka tak akan lagi merasa haus selama-lamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.